Selanjutnya kita akan membahas iman Ishak dan Yakub. Mari kita baca sebentar ya. Karena iman, Ishak memberkati hal-hal yang akan datang. Kepada Esau. Memberkati Yakub dan Esau. Ishak itu tahu bahwa Esau seharusnya adalah anak sulung. Namun ketika ia memberkati, ia justru memberkati Yakub. Tentu saja, kita tahu bahwa Yakub karena imannya. Telah mirbat hak keselungan. Dan juga karena iman, ia merebut berkat dari ayahnya. Namun setelah diketahui bahwa berkat itu diberikan kepada Yakub, itu berbeda dari rencana awalnya untuk memberkati Esau. Namun ia tidak mengubahnya. Sebaliknya, ia dengan teguh hati memberkati Yakub. Mengapa demikian? Karena iman Ishak. Setelah kejadian itu, Ishak sudah tahu bahwa berkat itu diberikan kepada Yakub. Apakah ia lalu berkata, "Aduh, berkat tadi salah," lalu menariknya kembali dan memberikannya kepada Esau? Apakah ia mengubah keputusannya? Tidak, ia tidak mengubahnya. Sebaliknya, ia berkata kepada Esau, "Aku telah memberikan semua berkat yang seharusnya bagimu kepada adikmu Yakub. Anakku, masih adakah yang bisa kuberikan kepadamu? Aku telah memberikan embun dari langit dan tanah yang subur. Semua berkat telah kuberikan kepadanya. Tidak ada yang tersisa bagimu." Mengapa ia begitu teguh pendirian? Bukankah semula ia hendak memberkati Esau? Bukankah ia berkata kepada Esau, "Pergilah berburu. Bawakan makanan lezat hasil buruanmu supaya aku makan dan memberkatimu"? Hal ini terjadi karena Esau berkata demikian. Sehingga Yakub pun memahaminya. Yakub menjadi mengerti. Setelah Esau menyadari bahwa berkatnya telah direbut oleh Yakub, Ia berkata, namanya Yakub. bukankah nama seseorang mencerminkan dirinya? Ia. Dulu telah merebut hak kesulunganku. Sekarang ia merebut berkatku lagi. Nah, kalimat inilah yang langsung diingat. Tidak heran. Sekarang anak sulung benar-benar telah menjadi Yakub. Ishak teringat saat istrinya, Ribka, mengandung Yakub dan Esau. Tuhan pernah berkata, "Yang tua akan melayani yang muda." Dengan demikian, ia menyadari bahwa ini berasal dari Tuhan, bahwa Yakub yang lebih muda harus menerima berkat itu. Maka Ishak menjadi semakin teguh hati. Mengapa ia bisa begitu teguh? Ia begitu teguh. Karena memberkati Yakub sesuai dengan kehendak Allah. Allah memang berkehendak memberkati Yakub. Maka Ishak pun dengan penuh keyakinan memberkati Yakub. Dalam mimpi, saudara Sibo juga bermimpi bahwa sebenarnya saudara Sibo bukanlah anak sulung. Namun kemudian ia merebut posisi anak sulung. Awalnya saudara Sibo merasa seolah Tuhan tidak terlalu mengasihi dia. Belakangan merasa sangat bersalah kepada Tuhan. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini, Tuhan justru mengasihi saudara Sibo dengan teguh hati. Dengan teguh hati, sudah jelas sekali, memberikan nama Tuhan kepada saudara Sibo. Segala nama yang mulia dan penuh kemuliaan telah diperolehnya. Setiap kali muncul dalam mimpi, babi jadi ayah. Dengan sukacita dan kerelaan hati berkata bahwa saudara Sibo harus segera pergi ke Jerman. Mimpi seperti ini terjadi berkali-kali. Karena iman, ia dipanggil oleh Tuhan. Mari kita lihat kembali saat Ishak memberkati Yakub dan Esau. Karena Ishak percaya bahwa Allah akan memberkati Yakub. Ishak tidak memberkati Esau menurut kehendaknya sendiri, melainkan menuruti kehendak Allah dan memberkati Yakub. Sekarang mari kita lihat saat Yakub memberkati. Di masa tuanya, Yakub juga memberkati kedua putra Yusuf. Mari kita lihat sebentar. Karena iman, ketika menjelang ajal, Yakub memberkati putra-putra Yusuf. Dan bersandar pada tongkatnya sambil beribadah kepada Allah. Mengapa ia memberkati kedua putra Yusuf? Karena ia tahu bahwa Yusuf telah menerima hak kesulungan. Anak sulung menerima bagian berkat 2 kali lipat. Di dalam Alkitab dikatakan, salah satu bagiannya adalah, satu bagian diberikan oleh ayah, satu bagian lagi diberikan oleh Tuhan. Sehingga sang sulung menerima bagian 2 kali lipat. Maka Yusuf, putra Yakub, menjadi 2 suku. Satu suku Efraim. Satu suku Manasai. Ia melakukannya karena iman. Ia mengerti bahwa anak sulung mendapatkan 2 suku. Tak disangka. Kelak benar-benar terjadi. Yusuf, putra Yakub, kelak benar-benar menjadi 2 suku. Dan ia menyembah Tuhan sambil bersandar pada tongkatnya. Apa artinya ini? Artinya, ia meminta Yusuf untuk bersumpah. Ketika aku meninggal nanti, engkau harus membawaku keluar dari Mesir, dikubur di tanah Kanaan. Lalu Yusuf berkata, "Aku bersumpah kepadamu." Maka Yakub teringat akan firman Tuhan kepadanya. Yakub, jangan takut pergi ke Mesir. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar di Mesir. Yusuf sendiri yang akan menutup matamu. Dan aku akan membawamu kembali ke tempat ini untuk dikuburkan. Dan benar saja, Yakub yang tinggal di Mesir. Yusuf telah bersumpah akan membawanya kembali ke tanah Kanaan untuk dikuburkan. Maka karena imannya, ia pun menyembah Tuhan sambil bersandar pada tongkatnya, berkata, segala yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga.